Assalamualaikum, kembali lagi di Mopi Mania. Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu. Tetapi sebelumnya saya pribadi ingin mengucapkan duka yang mendalam atas tenggelamnya kapal Manggala 402. Semoga para jasa pahlawan samudra ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membawakan alur film Kapal Selam Kursk. Film ini juga memisahkan tentang tragedi tenggelamnya kapal selam Rusia, dan film ini diangkat dari kisah nyata. Di awal film, seorang anak sedang belajar berenang yang diajarkan oleh ayahnya sendiri. Ayahnya adalah seorang letnan kapal angkatan laut yang bernama Mikhail Efrin, sementara ibunya bernama Tania Efrin yang sedang mengandung anak kedua. Keesokan harinya, Pepel akan menggelar acara pernikahan bersama sang pacar. Karena persahabatan antara para pelaut sangatlah dekat, sehingga para kru angkatan laut mengadakan acara mengumpulkan dana untuk pernikahan Pepel. Setelah dana terkumpul, mereka pun pergi ke koperasi untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Sayang, dana tidak begitu cukup, sehingga mereka para awak kapal rela untuk menjual jam tangan masing-masing. Acara pernikahan Pepel pun begitu khidmat, dan para sahabatnya ikut merasakan kebahagiaan itu. Lalu mereka menyanyikan yel-yel Mas Angkatan Laut. Keesokan harinya mereka berangkat untuk melaksanakan tugas sebagai pelaut dengan menggunakan kapal selam yang bernama Kursk. Tugas mereka di sini adalah mengikuti latihan perang Rusia bersama kapal-kapal lainnya. Dan Mikhail di sini diberi tugas sebagai kepala turbin. Kapal yang berbobot 4.000 ton ini siap berlayar dengan membawa 118 awak kapal. Kapal ini pun berlayar ke tengah laut, sementara anak Mikhail menatap dengan tatapan tajam. Latihan perang ini dipimpin langsung oleh Laksamana Grudzinski bersama kapal-kapal lainnya yang sudah siap menunggu kapal selam Kursk. Sementara di Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh David Russell, Angkatan Laut Inggris itu mengawasi latihan tersebut. Ternyata Kapten David mengenal dekat Laksamana Grudzinski, namun karena adanya perang dingin antara kedua negara tersebut, Kapten David dan Laksamana Grudzinski jarang berkomunikasi. Kita kembali ke dalam kapal Kursk. Di dalam kapal, suhu inti torpedo semakin meningkat, dan jelas ini akan menjadi masalah yang tidak baik. Dan Pepper pun memberitahukan ini ke kapten kapal Kursk, tetapi kapten kapal Kursk tidak begitu menganggap serius. Dan betul saja, kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Tiba-tiba, boom! Torpedo meledak dengan sangat dahsyat, dan para kru kapal yang selamat segera menutup pintu-pintu kapal agar tidak masuk air. Setelah itu mereka menghubungi ruang komando, namun sayang tidak dapat jawaban, dan mereka pun menganggap bahwa mereka yang ada di ruang komando semua sudah tewas. Sementara itu, di ruangan turbin api semakin membesar. Api tersebut membuat semua torpedo yang tersisa menjadi lebih panas. Dan lagi, boom! Ledakan kedua terjadi lagi. Ledakan ini membuat sebagian kapal Kursk hancur berantakan. Mereka yang selamat mencoba menyelamatkan diri ke ruangan 9. Ternyata masih banyak yang selamat di ruangan 9 karena mereka ada di buritan kapal. Mikhail menyuruh semuanya untuk menyelamatkan dokumen-dokumen penting. Sementara Angkatan Laut Inggris, Kapten Russell menyadari bahwa ada yang terjadi kepada kapal Kursk. Dia pun melaporkan kepada armada utara Rusia tentang kejadian ini. Armada Rusia pun menyadari tentang apa yang terjadi kepada kapal Kursk. Sementara di dalam kapal Kursk, semua awak kapal mencoba untuk menyumbat semua air yang masuk. Leo, salah satu kru kapal Kursk, sudah merasakan ketakutan. Mikhail pun menenangkannya. Rusia pun mengirimkan kapal kecil untuk menolong kru yang selamat. Namun dilihat dari kerusakan kapal Kursk, mereka sangat tidak yakin apabila ada yang selamat. Kabar kapal Kursk pun sampai kepada istri-istri mereka, tentu saja membuat mereka khawatir. Tania pun mendatangi kantor pusat
namun sayang kejadian itu seolah-olah ditutupi. Mereka pun mencoba bersabar dan percaya bahwa Tuhan dan pemerintah akan menolong semuanya. Sementara di dalam kapal Cruz, Mikhail dan teman-temannya semakin memburuk dikarenakan oksigen semakin menipis. Sementara penunjang oksigen di kapal itu adalah Catherine. Catherine tersebut sayangnya ada di ruangan yang sudah diterpenuhi air. Dengan keadaan yang semakin buruk dan oksigen semakin menipis, mereka dihantui keputusasaan. Mereka mencoba mengirimkan sinyal dengan memukul-mukul besi pesawat. Dan betul saja, sinyal tersebut terdengar oleh Angkatan Laut Rusia. Dan mereka pun merasa girang karena masih ada yang selamat di dalam kapal Cruz tersebut. Kabar selamatnya sebagian kru kapal Cruz itu disampaikan kepada istri-istri kru kapal itu, dan mereka pun merasa bahagia. Kabar bahagia itu pun sampai ke telinga Kapten Russell. Dan Kapten Russell pun menawarkan bantuan kepada mereka. Namun sayang, mereka tidak mengkonfirmasi bantuan tersebut. Angkatan Laut Rusia mengadakan konferensi pers dan dia menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Seolah-olah mereka memberi kabar bahwa kru kapal Cruz tidak selamat. Kita kembali ke dalam kapal. Oksigen semakin menipis. Mau tidak mau Mikhail harus berenang mencari Catherine tersebut. Mikhail pun ditemani Sasha untuk mengambil Catherine. Namun sayang, Sasha tidak kuat menahan napas di dalam air sehingga dia lemas. Tetapi Mikhail tidak mau meninggalkannya dan dia dibawa kembali ke ruangan 9 walaupun dalam keadaan pingsan. Dan akhirnya mereka semua merasa aman karena Catherine telah ditemukan dan kesediaan oksigen pun aman. Saat Leo akan memasang reaktor dan Catherine tersebut, Mikhail memberitahu bahwa reaktor itu tidak boleh kena air. Karena apabila reaktor itu kena air, maka habislah riwayat kru kapal tersebut. Sementara Angkatan Laut Rusia mengirimkan bantuan kepada mereka. Mereka pun bahagia karena sebentar lagi mereka akan selamat. Namun sayang, kapal bantuan itu kehabisan baterai dan mereka pun kembali ke pusat. Mendengar kapal balik arah, semua kru merasa kecewa, tetapi dengan diyakinkan oleh Mikhail bahwa kapal itu akan kembali lagi. Setibanya di darat, kapal penolong itu banyak sekali kerusakan, termasuk baterai yang harus diisi selama 12 jam. Tentu saja membuat mereka harus menunggu lebih lama lagi. Sementara dalam keadaan putus asa, salah satu kru kapal itu mencoba membuat lelucon agar kepanikan mereka terobati. Setelah kapal diperbaiki dan baterai sudah diisi, mereka pun kembali untuk misi penyelamatan. Namun, lagi-lagi misi penyelamatan itu gagal kembali, sehingga membuat frustasi Angkatan Laut Rusia. Dalam keadaan waktu yang mendesak, akhirnya Laksamana Gustinsky meminta bantuan kepada Kapten Russell. Namun sayangnya, rencana ini dihalangi oleh pasukan Rusia, mungkin karena adanya perang dingin antara kedua negara tersebut. Tanpa pemerintah disadari, semakin memperlambat waktu, maka nyawa kru kapal Cruz tersebut menjadi taruhannya. Dan betul saja, baterai pesawat itu pun mati dan air mulai masuk ke dalam ruangan. Sementara itu, Angkatan Laut Rusia mengadakan pertemuan kedua, dan lagi pemerintah Rusia berbohong bahwa kapal karam di kedalaman 500 meter di dalam laut, yang padahal kedalaman laut tersebut tidak begitu dalam, dan membuat pertemuan itu menjadi ricuh. Sementara Angkatan Laut Inggris sudah tiba dan akan membantu menolong kru yang masih selamat. Namun sayang, armada laut Rusia menahannya karena tidak diizinkan untuk menolong. Kita kembali ke dalam kapal Cruz. Saat mereka sedang makan, Leo tidak sengaja menjatuhkan reaktor tersebut dan boom, terjadi ledakan besar. Setelah ledakan tersebut, dipastikan oksigen sudah tidak ada lagi. Dan Kapten Mikhail pun berkata dengan nada perpisahan, dan mereka menyanyikan lagu Mas Angkatan Laut. Sementara itu, dalam keadaan menyerah, armada Angkatan Laut Rusia meminta bantuan Inggris.
dan mereka pun pergi ke TKP. Namun sayang, penyelamatan mereka terlambat. Semua kru kapal Kurs meregang nyawa. Andai saja pemerintah tidak terlambat, mungkin ini tidak akan terjadi. Dan cerita film Kurs pun berakhir.